Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zena Visa dengan NIM 2514314201142 dari Keperawatan 2C. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem otot, sistem rangka, dan tulang. Baik, yang pertama sistem otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga tulang yang dilekatinya dapat bergerak dan memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain berperan dalam pergerakan, otot ini juga membantu membentuk bagian luar tubuh bersama dengan rangka. Kumpulan otot ini dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut faskia, sedangkan ujung otot melekat pada tulang melalui tendon. Berdasarkan perlekatannya, otot ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu origo. Origo merupakan bagian otot yang tidak bergerak atau sedikit bergerak ketika berkontraksi. Kemudian yang kedua yakni insersio, yaitu bagian otot yang bergerak ketika kontraksi. Selanjutnya fungsi otot. Fungsi otot antara lain membantu menggerakkan tubuh, menjaga postur tubuh, membantu pernafasan, mengalirkan darah, mengedarkan sari makanan dan juga oksigen, kemudian menggerakkan jantung, terus mempertahankan suhu tubuh dengan memproduksi panas, serta membantu pergerakan isi organ lainnya. Selanjutnya macam-macam otot. Yang pertama ada otot lurik atau otot rangka. Otot lurik ini bekerja dalam kesadaran atau volunteer dan melekat pada rangka. Otot ini tersusun atas serabut-serabut panjang yang merupakan sel-sel multinuklei dan dibungkus oleh membran sel yang disebut sarkolema. Di dalam sel otot terdapat banyak sekali miofibril. Satu miofibril ini tersusun atas filamen. Filamen ini tersusun atas dua filamen. Yang pertama filamen tipis yang tersusun dari protein aktin, troponin, dan tropomiosin. Kemudian filamen yang kedua adalah filamen tebal yang tersusun dari protein miosin. Kedua filamen ini saling tumpang tindih membentuk sarkomer sebagai unit fungsional yang memungkinkan otot berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Yang kedua yakni otot polos. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran atau involunteer. Otot polos ini terdapat pada organ dalam dan berbentuk gelondong dengan satu inti sel di tengahnya. Dan yang ketiga otot jantung. Otot jantung ini juga bekerja di luar kesadaran atau involunteer dan memiliki struktur yang menyerupai otot lurik. Namun pada otot jantung ini memiliki percabangan di serabut ototnya. Yang selanjutnya sistem rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif karena rangka ini tidak mampu bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Rangka berfungsi sebagai membentuk tubuh, membentuk sendi-sendi, membantu atau menjadi tempat perlekatan otot, kemudian bekerja sebagai pengungkit, kemudian penyokong berat badan, terus melindungi organ-organ seperti otak, jantung, dan paru-paru, kemudian juga berperan dalam fungsi imunologis serta menyimpan mineral terutama kalsium. Rangka manusia terdiri atas 206 tulang. Rangka ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama rangka aksial yang berada pada sumbu tubuh yang terdiri dari tulang tengkorak, terus tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian bagian yang kedua yakni rangka apendikular. Rangka apendikular ini berada di bagian tepi rangka aksial yang terdiri atas gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Selanjutnya tulang. Tulang merupakan jaringan ikat khusus dengan matriks yang mengalami mineralisasi terutama oleh kalsium fosfat sehingga bersifat keras. Bentuk-bentuk tulang ada tiga. Yang pertama tulang pipa. Tulang pipa adalah tulang yang berbentuk silindris dengan bagian tengah yang disebut diafise dan kedua ujung tulang yang membulat disebut epifise.
Bagian tengah tulang pipa memiliki rongga yang berisi sumsum tulang. Sumsum tulang terdiri dari sumsum merah yang berfungsi membentuk sel darah dan sumsum kuning yang berfungsi untuk menyimpan lemak. Tulang pipa berperan dalam pergerakan dan persendian, serta banyak ditemukan pada anggota gerak seperti tulang paha, tulang betis, dan hasta. Kemudian yang kedua, tulang pendek berbentuk kubus atau bulat, kemudian berukuran kecil dan terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga, tulang tidak beraturan. Tulang ini terdapat pada tulang tengkorak atau tulang kepala, kemudian rahang dan ruas tulang belakang. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Tulang yang pertama, tulang rawan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tulang rawan hialin memiliki serabut halus dan tebal dan rapat, terdapat pada ujung tulang rusuk yang melekat ke tulang dada. Kemudian yang kedua, tulang rawan elastis, strukturnya hampir mirip dengan tulang rawan hialin, tetapi tulang ini lebih lentur, terdapat pada daun telinga, laring, dan epiglotis. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa dengan matriks kasar dan tidak teratur, terdapat pada cakram antar tulang belakang dan simfisis pubis atau pertemuan tulang kemaluan. Kemudian yang kedua, tulang keras. Tulang keras terdiri atas tulang kompak yang padat dan tulang spons yang berongga. Rongga pada tulang spons ini diisi oleh sumsum tulang. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.